Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Diayu Kumala, NIM 19680007 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ingin mempresentasikan terkait mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang terkait materinya yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Oke, langsung saja. Hadis sahih dan hadis hasan. Apa sih hadis hasan itu? Yang pertama jelas yang kita bahas adalah pengertiannya. Kita kuak apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih adalah secara bahasa dulu dah. Secara bahasa itu saha, yasihu, suhan wasihatan wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar. Para ulama bisa menyebut kata sohih itu sebagai lawan kata dari sokim, yang artinya sakit. Jadi sohih dan sokim, sehat dan sakit, gitu. Selamat dan sehat dan sakit, atau selamat dan tidak selamat, gitu. Maka hadis sohih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Menurut hadis sahih sendiri didefinisikan oleh Ibnu As-Salah dalam kitabnya yaitu Ulum Al-Hadis sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat atau tidak ada cacat. Yang kedua, selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, ada 5 sebenarnya, tapi yang pertama ini saya gabung menjadi ada 2 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung. Yang dimaksud bersambung itu tiap-tiap periwayatannya dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Gitu. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang ketiga, periwayatannya bersifat dobit. Dobit itu apa sih? Dobi itu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kepada orang lain dan kapan saja dan dimanapun dia berada. Gitu. Yang ketiga, tidak janggal atau syadz atau hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain. Yang kelima, yang tadi keempat ya, yang kelima terhindar dari ilat atau cacat. Selanjutnya, hukum mengamalkan hadis sahih. Hadis sahih itu hukum mengamalkannya yaitu para ulama itu sepakat bahwa mengamalkan dan berhujjah dengan hadis sahih itu hukumnya wajib. Jadi boleh ya. Boleh dan harus maksudku gitu. Maksud saya gitu. Pembagian hadis sahih ada 2. Hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzati ini sama dengan hadis sahih pada umumnya gitu. Ya, dia ada 5 syarat tadi. Ada apa namanya? Ada sanadnya bersambung, terus periwayatannya bersifat adil, periwayatannya bersifat dobit, atau orang yang kuat hafalannya itu tentang apa yang dia pahami, terus dan dia tuh bisa menyampaikan kepada orang lain dan kapanpun dan dimanapun dia berada. Itu. Terus tidak janggal atau syadz dan terhindar dari ilat atau cacat. Jadi hadis sahih itu hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Tetapi biasanya dalam kehidupan sehari-hari penyebutan hadis ini tetap sama dengan sebutan hadis sahih. Jadi hadis sahih li dzati itu sama dengan hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li zagli ghairi. Hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada umumnya pulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya atau aspek penghafalan atau cara
menghafal dan menyampaikan. Gitu, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh hadis sahih li zati yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar atau pokok Islam itu ada 5 perkara. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat atau sembahyang. Sembahyang ini biasanya disebutan bagi orang Jawa ketika sholat atau sembahyang gitu. Membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, contoh hadis sahih li ghairihi atau li ghairi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersungi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Jadi setiap mengerjakan sholat itu atau sebelum mengerjakan sholat itu di Rasulullah itu menyarankan untuk bersikat gigi, untuk menyikat gigi. Gitu mungkin ya menurutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kehujahan hadis sahih itu ada 3. Ulama itu berpendapat. Ada 3. Yang pertama, menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih itu tidak memberi faedah qati, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Jadi bisa digunakan untuk menetapkan semua persoalan, tapi kecuali soal akidah. Yang kedua yaitu menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih itu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qati. Jadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu yang memberikan kaidah qati itu doang. Jadi selain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu tidak memberikan kaidah qati gitu. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qati. Ini bertentangan, ini lebih ke titik umumnya. Jadi semua hadis qati itu bisa dijadikan untuk memberikan faedah dan bisa bisa diriwayatkan semua hadis sahih itu memberikan faedah qati. Intinya gitu. Tidak ada perbedaan kayak soal ini, soal akidah, soal fikih atau gimana tuh enggak, atau soal riwayatnya atau gimana itu enggak. Jadi pada umumnya hadis sahih itu memberikan faedah qati. Semua. Yang menurut pendapat yang ketiga. Selanjutnya hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Menurut Imam Tirmizi mengartikan bahwa hadis hasan itu merupakan tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matan-matanya. Tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Jadi, hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Jadi, perbedaan antara hadis sahih dan hasan itu mengenai hafalannya, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Jadi, dalam kedua beritanya para rawi itu lebih kuat hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan ada 5 juga ya ini. Ada 5 nggak sih? Ada 5. Yang keempat ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu para rawinya yang adil, yang kedua beritanya perawi. Jadi tingkat hafalannya perawi itu di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan kelima, tidak mengandung ilat. Tidak mengandung ilat ya teman-teman. Tidak mengandung ilat itu tidak mengandung cacat. Selanjutnya, hukum mengamalkan hadis hasan. Hadis hasan itu hukum mengamalkannya itu sama halnya dengan hadis sahih, yaitu wajib, harus berarti ya. Walaupun kekuatan hadis hasan itu di bawah hadis sahih,
Oleh karena itu, hadis hasan dijadikan hujah oleh seluruh kalangan ulama dari ahli hadis, fikih, dan usul fikih, ahli usul, kecuali orang-orang yang menganggap remeh hadis hasan seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Jadi hadis hadis hasan ini dijadikan hujah oleh seluruh kalangan ulama, tetapi ada pula orang yang remeh hadis hasan ini seperti Ibnu Hibban dan juga Ibnu Huzaimah. Bagian hadis hasan. Hadis hasan ada dua, hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li zati ini sama halnya dengan hadis hasan. Jika memiliki lima syarat tadi yang ada para perawinya yang adil, keterbitannya perawi di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan tidak ada ilat atau cacat. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis yang banyak diriwayatkan dari jalan lain yang derajatnya sama atau lebih tinggi dan sebab kedhaifan hadis tersebut, jeleknya hafalan rawi, atau kebodohannya atau sanadnya terputus, yang penting bukan disebabkan karena kewasikan atau suka berdusta. Jadi, kejelekan hafalan rawi atau kurangnya hafalan perawi, kedobitan perawi di bawah hadis sahih itu gini. Di kedobitan hadis hasan kan di bawah hadis sahih. Nah, itu bukan disebabkan karena kefasikan atau suka berdusta. Gitu. Contoh hadis hasan li zati yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Jadi menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah ini bersabda, jika ada seseorang yang menuntut ilmu, itu niat hati tidak karena Allah, itu dia akan ditempatkan dalam neraka. Selanjutnya contoh hadis hasan li ghairihi yang artinya dari Syu'bah, dari Asim Ubaidillah, dari Abdillah ibnu Amir ibnu Robaiyah, dari bapaknya, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan masyarakat kawin dua sandal. Kemudian Rasul berkata padanya, apakah engkau ridho atas dirimu dan hartamu diganti dengan 2 sandal? Perempuan dari Bani Fazarah tadi menjawab, iya. Kemudian Rasul memperbolehkannya. Asim merupakan orang yang doif karena jelek hafalannya. Tapi At-Tirmizi menganggap hadis ini hasan karena ada riwayat lain yang serupa. Kehujahan hadis hasan, bahwa hadis hasan baik hasan li zatihi maupun hadis hasan li ghairihi juga dapat dijadikan hujah untuk menempatkan suatu hukum atau harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Jadi kesimpulannya dapat saya simpulkan bahwa hadis hasan itu tingkatannya lebih di bawah hadis sahih. Karena apa? Karena dari sisi kedobitan perawinya itu hadis sahih lebih tinggi dibandingkan hadis hasan. Karena hadis hasan itu tingkat penghafal rawinya itu tingkat penghafalan rawinya itu di bawah hadis sahih. Tapi bukan berarti tingkat penghafalan rawi di bawah sahih tadi bukan karena kefasikan atau karena suka berdusta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil rujukan atau referensi dari buku Ulumul Hadis yang ditulis oleh Tajul Arifin tahun 2014, dan juga
Jurnal dakwah dan komunikasi yang berjudul Macam-Macam Hadis dari Segi Kualitasnya, yang ditulis oleh Sarbanun pada tahun 2019. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dibenarkan, karena saya juga masih belajar kan ya. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.